Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadi al-muttasil ilal Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala fi kitabih Asy-Syama'ilil Muhammadiyah. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Wa bihi qala haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana Abi Anil Mas'udi bi hadzal isnadi nahwahu bi ma'nahu. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Faqih Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi kitabih Al-Mawahibil Laduniyah ala Syama'il Muhammadiyah. Nafanallahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Qauluhu, adapun ucapan musannif, haddatsana Sufyan haddatsana Sufyan bin Waqi', telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Waqi'. Telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Waqi'. Ai Ibnul Jarrah. Waqi' sudah kita bahas. Nah, Sufyan di sini adalah anaknya Waqi'. Adapun Waqi' sudah kita bahas itu di hadis yang keempat ya. Hadis yang keempat. Waqi' itu adalah Ibnu Jarrah Abu Sufyan. Nah, Sufyan itu anaknya. Ar-Ru'asi. Sudah kita bahas tentang Imam Waqi'. Nah, sekarang Imam At-Tirmidzi di samping meriwayatkan dari Mahmud bin Ghailan, Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari anaknya Waqi'. Siapa anaknya Waqi'? Yani Sufyan. Jadi Imam At-Tirmidzi belajar kepada anaknya Imam Waqi', selain kepada Mahmud bin Ghailan. Karena Mahmud bin Ghailan itu juga meriwayatkan dari Waqi'. Seperti itu. Ikhwah, sebelum lanjut, mohon maaf, Al-Fakir disclaimer dulu. Untuk seperti ini ikhwah, dalam membaca hadis, memang kadang kita berkata imam, terkadang tidak, seperti itu. Itu sebetulnya tidak apa-apa ikhwah. Kenapa? Karena nama-nama yang kita sebutkan itu sudah diketahui kemasyhurannya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu mengatakan Imam Waqi', Imam Syafi'i, Imam Malik. Sebetulnya tidak perlu. Kenapa? Karena kita udah tahu itu tuh imam. Kita udah tahu itu tuh mulia. Mereka itu mulia. Begitu. Jadi jangan kaget. Imam At-Tirmidzi menyebut gurunya sendiri, yang Imam Bukhari, itu cuma menyebutkan telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim. Tidak ada kata imam, tidak ada kata syekh, nggak ada. Langsung telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ismail. Gitu. Apakah itu su'ul adab? Tidak, dalam pembahasan kita dalam mempelajari hadis seperti ini. Tapi dalam adab kita sehari-hari bertemu dengan guru, tentunya masa kita manggil guru kita pakai nama gitu kan. Tapi untuk hadis ini Al-Fakir ingatkan dulu ya, itu bukanlah su'ul adab, tapi memang sudah diketahui kemasyhurannya, keutamaannya para ulama, jadi tidak perlu ditambahkan imam ataupun syekh. Begitu ya. Jadi bukan berarti Imam Tirmidzi songong bilang ke gurunya telah mengabarkan kepada kami Sufyan. Sufyan kan gurunya. Gitu. Wah, kok Imam Tirmidzi sul adab? Bukan. Memang kalau dalam ilmu hadis ini seperti itu ya, wah. Bahkan Imam Bukhari pun demikian ya. Gitu. Baik, telah mengabarkan kepada Sufyan bin Waqi', yakni Waqi' bin Al-Jarrah, kana minal muktsirina fil hadis. Beliau itu termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Kharajal musannif Ibnu Majah. Yang meriwayatkan dari Sufyan, yakni anaknya Waqi', itu hanya dua. Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Wa kana saduqan. Sufyan bin Waqi' ini derajatnya soduk. Soduk itu adalah perawi hadis hasan ya. Soduk itu adalah perawi hadis hasan. Ila annahu ibtuliya birul wiraqah. Nah, ini ada catatannya, kada taharrakat kalimah fil alal Munawi wa Ali al-Qari. Wa fassara al-Qari wa hiya harqadar al-darahim. Al-wariqah al-fadiyah wa tabaha asy-syarih. Wa sawab kama fi taqrib tahdhib ibtuliya bi waraqah. Wal waraq fi urfihim an-nasikh alladhi yansahul kitab lil alim wal muhaddits. Jadi ada perawi itu ikhwah, perawi itu hafalan tuh ada dua cara ya. Ada hafalan di dada fi sodar, ada hafalan fil kitab, di kitab. Gitu. Nah, ini termasuk yang hafalannya di kitab.
begitu. Hafalannya di kitab. Maka dari itu kalau kitabnya tidak dipegang, hafalannya berkurang. Begitu. Itu salah satunya. Itu adalah Sufyan bin Waqi. Maka beliau itu disebut soduk, perawi hadis hasan. Fa'adqala alaihi ma laysa min hadithihi. Kadang beliau itu memasukkan hadis yang bukan termasuk hadisnya. Fasaqata hadis. Dan kemudian hadisnya itu malah terbuang. Fa in qila idza saqat hadis kaifa yadhkuru musannif hadis bi isnadi ba'dal isnadil ali. Oh, bukan ikhwah. Imam At-Tirmizi memasukkan hadis Sufyan bin Waqi ini ya, begitu. Terus disebutkan, kenapa sih Imam At-Tirmizi memasukkan hadis Sufyan bin Waqi padahal hadis Sufyan bin Waqi ini sama seperti hadis sebelumnya. Kenapa Imam At-Tirmizi itu memasukkan hadis yang derajatnya lebih rendah setelah Imam At-Tirmizi menyebutkan hadis yang derajatnya lebih tinggi gitu. Karena apa? Karena isinya sama. Buat apa disebutin lagi gitu ya, Pak? Riwayat yang pertama sudah kuat. Kenapa riwayat yang kedua yang derajatnya lebih rendah? Kenapa Imam At-Tirmizi sebutkan lagi? Nah, begitu. Ujibu bi annahu innama saqata hadithuhu akhiran ala anna riwayata man la yuhtajju bihi rubbama tadhkuru fil mutaba'ah awal istishhad. Kenapa disebutkan oleh Imam Tirmizi? Maka dijawab oleh Imam Al-Bajuri. Yakni Imam Tirmizi itu menaruh hadis Sufyan bin Waqi ini di akhir. Jadi setelah menyebutkan hadis yang sanadnya sahih gitu ya, kemudian beliau menyebutkan hadis yang sanadnya hasan, misal seperti itu. Itu untuk apa? Secara riwayat itu untuk kalau memang secara riwayat hadis sahih tidak perlu dukungan gitu ya, karena udah sahih. Tapi Imam At-Tirmizi itu ingin mengajarkan, mengedukasi kepada kita. Hadis yang derajatnya lebih rendah pun tidak perlu kita buang. Karena bisa jadi hadis yang sahih itu nanti, hadis yang awal, hadis yang sahih itu menjadi pendukung untuk hadis yang derajatnya hasan ini ataupun hadis yang doif. Nanti hasan yang tadinya hasan lidzatihi bisa naik jadi sahih li ghairihi. Yang tadinya hadisnya doif bisa jadi hadisnya hasan li ghairihi. Seperti itu. Nah, disebutkan hadis yang derajatnya lebih rendah itu untuk apa? Fil mutaba'ah. Untuk mutaba'ah ataupun istishhad. Ada dua tuh, ada mutaba'ah, ada juga istishhad. Nah, ini yang Al-Fakir katakan di awal, ini adalah mustalah yang baru nih. Ada yang namanya mutaba'ah, ada yang namanya istishhad. Wal farqu bainahuma, adapun perbedaan antara keduanya, antara mutaba'ah dan istishhad adalah annal mutaba'ata hiya ta'yidul hadis al-musnad ta'yidul haditsil musnadi ma'al muwafaqati fil lafdi wal makna wal mukhalafah fil isnad. Mutaba'ah adalah penguatan hadis secara musnad disertai antara lafaz dan maknanya itu sama, muwafaqah. Itu sama. Lafaz dan maknanya sama dan mutaba'ah ini memiliki perbedaan perawi di awal sanadnya. Perawi di di awal sanadnya. Dilihat di grup Al-Fakir beri contoh. Sanad pertama. Muhammad bin Ismail. Dilihat di grup ya, ya. Ini kalau ngaji langsung enak nih, bisa nyoret-nyoret nih. Gitu. Lihat di grup Al-Fakir catat aja ya, supaya ada faedah ilmu hadisnya kita lumayan. Imam Bukhari meriwayatkan Abu Nuaim meriwayatkan dari Al-Mas'udi. Dari Al-Mas'udi itu nanti deh itu dulu. Sanad kedua ini yang kita bahas itu Sufyan bin Waqi'. Muhammad bin Ismail enggak perlu ditanya ya istiqoh atau enggak ya. Imam Bukhari itu. Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail itu adalah Imam Bukhari. Nah, Sufyan bin Waqi' itu soduk. Kemudian Sufyan bin Waqi' meriwayatkan dari Waqi'.
dari ayahnya. Ayahnya ini Waki meriwayatkan dari Al-Mas'udi. Dilihat di grup. Sanad pertama, hadis yang kemarin kita bahas, itu Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Muhammad bin Ismail. Jalurnya nih, ikhwah. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Muhammad bin Ismail. Kayaknya kalau begini kurang cakep. Nah, Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail itu Imam Bukhari ya, itu meriwayatkan dari Abu Nuaim. Abu Nuaim meriwayatkan dari Al-Mas'udi. Itu sanad yang pertama. Itu dari gurunya pertama Imam At-Tirmidzi, yakni Muhammad bin Ismail. Sekarang Imam At-Tirmidzi punya guru juga. Siapa guru Imam At-Tirmidzi yang kedua? Yaitu Sufyan bin Waki'. Sufyan bin Waki' meriwayatkan dari Waki', dari ayahnya. Waki' meriwayatkan dari Al-Mas'udi. Nah, ketemu tuh sanadnya. Muhammad bin Ismail meriwayatkan dari Abu Nuaim. Abu Nuaim meriwayatkan dari Al-Mas'udi. Sanad kedua, Imam At-Tirmidzi juga itu punya guru Sufyan bin Waki'. Sufyan bin Waki' itu punya guru, ayahnya sendiri ya, Waki'. Waki' ngambil dari atau berguru pada Al-Mas'udi. Ketemu tuh. Nah, awal sana tuh apa? Awal sana tuh yaitu gurunya perawi, gurunya Imam At-Tirmidzi. Nah, mutabah itu seperti itu. Tapi hadis kita yang dibahas sekarang, nanti kita ada hubungannya ya. Ini tuh masuknya mutabaah atau istishhad, begitu. Itu yang pertama, mutabaah. Mutabaah al-fakir ulang, penguatan hadis. Kalau penguatan hadis berarti ikhwah, bisa hadis doif dengan hadis doif di compare, saling menguatkan gitu ya. Bisa juga hadisnya doif diangkat oleh hadis hasan, atau hadis doif diangkat sama hadis sahih. Atau bisa juga hadis hasan diangkat sama hadis sahih. Maka nanti dalam menghukumi hadis, satu, hadis sahih li dzatihi. Yang kedua, hadis sahih li ghairihi. Yang ketiga, hadis hasan li dzatihi. Yang keempat, hadis hasan li ghairihi. Yang kelima nanti hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini macam-macamnya banyak. Dan disitulah nanti yang termasuk pembahasannya berat di hadis dhaif. Seperti itu. Wal istishhadu, dan adapun istishhad, atau kita ini kalau ini wawunya wawu atof, berarti wal istishhada ta'yiduhu, ta'yidunya ta'yidul hadis ya. Penguatan hadis ma'al muwafaqati fil makna. Penguatan hadis hanya pada makna. Kalau mutaba'ah, penguatan hadisnya itu karena lafaz dan maknanya sama. Lafaz dan maknanya sama. Kalau istishhad itu hanya pada maknanya saja. Begitu. Adapun disebutkan wafil isnad itu dan pada sanadnya. Muwafaqah pada sanad itu tidak sahih kata Syekh Muhammad Awwamah. Itu jadi diberi catatan tuh ikhwah. Yang betul istishhad itu hanya ta'yidu ma'al muwafaqati fil makna. Udah sampai situ aja. Adapun ucapan wafil isnad, una ziyadatun la tasihu fil farqi bainal mutabah wal istishhad. Adapun tambahan fil isnad pada istishhad itu tidak sahih menurut Syekh Muhammad Awwamah. Seperti itu ya. Wal mukhalafah fil lafzi. Adapun istishhad itu berbeda pada lafaznya. Maknanya sama. Walaisal murad bil ittihadi fil lafzi an la yakhtalifa ibarah. Adapun yang dimaksud dari bukanlah yang dimaksud dari sama dalam lafaz itu adalah tidak ada perbedaan pada ibarat. Begitu. Jadi begini. Lafaznya sama, bukan berarti plek ketiplek sama betul ikhwah. Bukan begitu. Lafaznya sama, bukan plek ketiplek sama persis, bukan. Tapi lafaznya sama, itu disebutkan bal alla yakhtalifa fi sawgi li hukmin wahidin. Akan tetapi disebut lafaznya sama itu karena pembentukannya gitu ya.
pembentukannya saug itu bisa maknanya sakbun ya, atau qadar juga bisa. Sesuatu huwa saugu akhihi ay wulida ma'ah. Bisa juga sesuatu yang dilahirkan. Bisa juga artinya tumpah gitu ya. Jadi lafadznya sama itu adalah yang dimaksud adalah tidak berbeda dalam mengambil hukum gitu ya. Dalam artian pengambilan hukumnya sama. Berarti lafadznya sama itu bukan plek ketiplek sama. Begitu, bukan plek ketiplek sama. Bilangnya A, nanti riwayat yang satu lagi A. Bukan plek ketiplek sama, tapi mirip lah gitu ya, kawan. Gitu ya. Adapun nanti maknanya sama, nah itu beda lagi kalau maknanya sama. Jadi hadis itu ada yang lafadznya sama, maknanya sama. Kalau lafadznya sama ya pasti maknanya sama ya, ya. Ada juga hadis yang lafadznya beda. Lafadznya beda, tapi maknanya sama. Lafadznya beda, tapi maknanya sama. Nah, belum apa-apa udah berat ya. Belum apa-apa udah pembahasan udah berat. Nggak apa-apa, dikit-dikit. Jadi ada mutabaah. Coba ya, wah. Ada yang mau mengulang yang Al-Fakir sampaikan tentang mutabaah dan istishhad? Kita langsung ini ya, coba. Apa yang dimaksud dengan mutabaah? Nggak perlu lihat Google ya, yang Al-Fakir sampaikan saja. Apa yang dimaksud dengan mutabaah? Ada yang berani menjelaskan ulang? Apa yang dimaksud dengan mutabaah? Atau belum paham, masih berat? Jadi mutaban istishhad ini adalah termasuk pembahasan dalam menghukumi hadis nanti ya. Hadis itu emang doif. Tapi lihat dulu ada hadis yang lain nggak yang bisa ngangkat gitu. Al-Fakir ulangi kalau definisi di kitab Al-Mawahib ya. Mutaba'ah adalah penguatan suatu hadis musnad disertai makna dan lafadznya yang sama gitu. Lafadz dan maknanya sama. Tapi sanadnya berbeda. Lafadz dan maknanya itu sama, tapi sanadnya beda. Sanadnya beda. Al-Fakir beri contoh, lihat di grup. Sanad pertama, si A meriwayatkan ke si B meriwayatkan dari si C. Si C berkata, misalkan titik. Apa ya kalau di kita? Hadza aja. Kemudian sanad kedua, ada si X meriwayatkan dari si Y meriwayatkan dari si C. Si C bilang, kaza. Nah, lihat tuh, Al-Fakir beri contoh. Karena nanti ujungnya sama ya. Sanad pertama, misalkan kita punya guru nih. Kita punya guru, ikhwan. Kita punya guru kita namanya si A. Si A meriwayatkan dari si B. Si B meriwayatkan dari si C. Si C ngomong begini, gitu. Kaza, begini. Kita juga punya guru, ikhwan. Kita punya guru X namanya. Guru X itu meriwayatkan dari Y. Yaitu guru X. Guru Y. Y itu mendengar si C mengucapkan kaza. Nah ini mutaba'ah. Kenapa sebut mutaba'ah? Satu, sebagaimana yang telah kita bahas, lafaz dan maknanya sama. Begitu, lafaznya sama. Tapi Al-Fakir di sini contohnya plek ketiplek ya, kaza juga.
Itu. Misalkan kita bisa tulis kada wa kada misalkan. Kemudian di mutabah ini ada perbedaan di awal sanad. Ada perbedaan di awal sanad. Sanad pertama kita meriwayatkan dari guru A, sanad kedua kita meriwayatkan dari guru X. Gitu. Guru A kita punya guru A. Guru A ini hafalannya bagus. Nggak pernah lupa. Maksudnya jarang lupa begitu ya. Jarang lupa dan hafalannya bagus. Sedangkan guru X, guru kita yang X, kadang lupa. Nah, gitu. Maka ucapan dari guru X gitu. Karena kan ragu nih, ikhwah. Kalau kita punya guru kita bisa salah ngomongnya ragu-ragu, banyak salahnya gitu kan. Nah, kalau dalam ilmu hadis itu orang sebutnya bisa perawi doif ataupun perawi hasan. Nah, untuk mendukung ucapan atau sanadnya guru X, kita tambahkan dengan ucapan dari guru A. Kenapa kita tambahkan ucapan guru A? Karena guru A itu terpercaya, hafalannya bagus. Nah, itulah saling menguatkan itu dalam pembahasan ini, itulah disebut dengan mutaba'ah. Begitu ya, ikhwah. Adapun istishhad itu penguatan hadis, tapi cuman maknanya aja yang sama. Cuman maknanya aja yang sama. Bisa aja sampai si C ngomongnya kaza. Tapi di sanad kedua itu apa gitu. Tapi maknanya sama. Lafadznya beda. Maknanya sama. Mungkin nanti bisa kita beri contoh realnya ya. Bagaimana hadis yang lafadznya beda, maknanya sama. Seperti itu. Nah, supaya tidak terlalu lama kita pada di tempat ini ya. Wa yumat mathala yumathilu. Yumathalu. Wa yumathalu lahu bima dzakarahu ahlul mustalah fi maqamil mutabah min qawlihi law akhadhu ihabaha fadabahuhu fantafa'u bihi. Nah, ini termasuk contoh mutabaah ikhwah. Nah, cakep. Ini kita bahas nih. Makanya kalau bisa beli kitabnya ya. Beli kitab Al-Mawahib ala Dunia ini. Ini di sini diberi contoh langsung. Kayaknya kita cuma hadis ke-6 aja nih. Karena hadis ke-6 ini kita lebih bukan ke diroyahnya, kita malah ke riwayahnya. Sebentar. Dilihat di halaman 42, sekarang di halaman 42 kita. Di situ ada hadis. Nah, ini Imam Al-Bajuri memberikan contoh. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Lau akhadhu ihabaha fadabaghtumuhu fantafa fantafa'u bihi." Seperti itu. Ambillah oleh kalian, andai kata kalian mengambil kulit bangkai gitu ya, kemudian kalian menyamak kulitnya. Ini hadisnya nih. Kemudian kalian samak, maka itu bisa bermanfaat bagi kalian gitu. Wa qauluhu, kemudian juga ada, ntar Al-Fakir tulis deh ya, ntar Al-Fakir tulis, khawatir ada yang tidak ada kitabnya. Ntar dikit-dikit ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Insya Allah bisa dipahami. Ini contoh mutabaah nih. Ini hadis Muslim, hadis riwayat Muslim.
Akhadhu. Mantap. Ini hadis yang pertama, hadisnya hadis yang sahih. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebentar ya Allah. Al-Fakir sambil ngetik ya. Apaan agak lama. Nah, ini hadis pertama. Ini hadis pertama. Hadis kedua, sebentar. Hadis kedua itu kurang lebih seperti ini, Pak. Allahu Akbar. Ala naza'tum. Aduh. Wah, HP Al-Fakir. Mana tadi? Fantafa'tum bihi. Fantafa'tum. Ala naza'tum jildaha fadabaghtumuhu fadabaghtumuhu fantafa'tum. Ini dalam Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani ya. Al-Fakir pilih. Oke. Dilihat di grup. Nah, dilihat di grup. Ini Imam Al-Bajuri itu mengatakan ini termasuk contoh dari mutaba'ah. Dilihat ikhwan. Hadis pertama itu hadis sahih. Gitu ya. Hadis sahih. Hadis kedua itu do'if. Al-Fakir baca fa inna kulla minhuma minhuma musawgun li halil intifa'i bil jildil madbugh. Wal awalu sahih wa tsani do'if. Hadis yang pertama itu hadis sahih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lau akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bih. Andai kata atau tidaklah kalian ambil kulit bangkainya, kemudian kalian samak, maka itu bermanfaat bagi kalian. Sedangkan kalau di hadis riwayat Imam At-Tabrani disebutkan alla naza'tum jildaha pada bagtumuhu fantafa'tum bihi. Gitu. Nah, lihat. Lafaznya itu memang agak beda, tapi ini disebut lafaznya sama ya, begitu ya. Meskipun berbeda, tapi ini dianggap lafaznya itu muwafaqah. Maknanya pun sama, yakni kulit bangkai diambil, kemudian disamak, maka itu bermanfaat.
Hadis pertama hadis sahih. Hadis kedua hadis dhaif. Wa dzukira ba'dahu lil mutaba'ah. Nah, maka dari itu disebutkan ini untuk mutaba'ah. Begitu ikhwah. Wal ittihadu makna an ya an ya'ula makna ahadul haditsaini ila makna al-akhar. Kalau persamaan makna itu maknanya aja gitu ikhwah. Lafadznya jauh tapi maknanya sama. Walau bitorikil istilzam. Wa yumatsalu lahu bima dzakaruhu fi maqamil istishhad min qawlihi ayyuma ihab dabagha faqad tahura. Nah, sekarang Al-Fakir beri contoh. Ini jadi belajar hadis ya. Hadis ketiga. Al-Fakir tulis hadis ketiga. Hadis ketiga. Ada hadis. Bunyi hadisnya. Bentar Al-Fakir tulis. Kalau ada yang kitabnya dibuka halaman 42 ya. Kalau ada kitabnya enak ya. Jadi bisa langsung lihat. Kalau enggak ada kitabnya ngambang-ngambang ya. Jadi Al-Fakir tulis di grup. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih. Ini istishhad untuk hadis yang kedua. Nah, lihat di grup. Lihat di grup. Hadis pertama riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Hadis ketiga riwayat Imam Muslim juga, hadis sahih. Hadis kedua itu hadis dhaif. Begitu. Antara hadis pertama dengan hadis kedua itu lafaznya sama, maknanya sama. Maka disebut mutaba'ah. Hadis pertama dan hadis kedua ini mutaba'ah. Hadis kedua dengan hadis ketiga lafaznya beda. Lihat hadis yang, kalau hadis yang kedua itu begini, wah, kata Nabi, tidaklah kalian cabut, cabut itu ambil ya, tidaklah kalian cabut kulit bangke kemudian disamak, maka itu bisa bermanfaat bagi kalian gitu. Nah, hadis kedua hadis pertama sama, nazatum sama akhadhu kan sama-sama ngambil maknanya begitu. Hadis pertama hadis kedua lafaznya sama, tapi lihat hadis ketiga. Nah, sabda Nabi, idza dubighal ihab faqad tahura. Apabila kulit bangke itu disamak, maka jadilah suci. Seperti itu. Nah, hadis kedua kan juga maknanya ke sana ya. Kalau kulit bangke diambil, terus disamak, maka bisa jadi suci. Bermanfaat itu maknanya suci. Begitu. Hadis kedua dengan hadis ketiga, itu namanya istishhad. Atau nanti kalau kita sering lihat baca hadis nama syawahid. Ada syahid, ada syawahid. Hadis ini adalah termasuk syawahid. Hadis ini adalah termasuk syahid bagi hadis yang satunya. Begitu. Hadis pertama dan hadis kedua, lafaznya sama, maknanya sama, maka hadis pertama dan kedua disebutnya mutaba'ah. Hadis kedua tuh lemah ya. Nanti bisa hadis lemah ini jadi hasan li ghairihi. Begitu. Hadis ketiga dengan hadis kedua, hadis ketiga dan hadis kedua, lafaznya beda, maknanya sama. Sama-sama arah hadisnya itu ingin menyebutkan bahwasanya kulit bangkai itu bisa dimanfaatin loh. Kulit bangkai itu bisa jadi suci loh. Gitu ya, Pak. Sampai sini bisa dipahami ikhwah antara mutaba'ah dengan syahid atau syawahid. Seperti itu ya. Lanjut dulu karena masih ada satu lagi nih. Ada satu lagi tentang mustolahnya. Mutaba'ah pokoknya malam ini harus bisa paham tuh antara mutaba'ah dengan istishhad atau syawahid ya. Pertama, patokannya kitab ini dulu. Yang kedua, silahkan cari referensi yang lain sebagai pendukung. Karena sebagaimana Guru Al-Fakir katakan,
untuk ilmu mustalah ini nanti banyak perbedaan pendapat. Begitu, banyak sekali perbedaan pendapat. Katanya nggak begini mutabaah. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting referensinya jelas. Itu aja dulu. Yang kita pelajari kitab ini Al-Mawaib. Maka referensi kita ini aja dulu. Karena nanti kan mutabah dan syawahid ada di dalam kitab-kitab mustalah yang lainnya. Sedangkan kitab kita sekarang bukan kitab mustalah ya. Ini kitab syarah hadis. Kita lanjut. Idzu biqul ihab faqad tahura. Kemudian mal hadis awal. Idzal yalzamu minal hukmi bit taharah alul intifa. Dihukumi itu dihukumi suci, penghukumannya sama dalam mengambil kebermanfaatan. Walhasil annahum i'tabaru fil mutaba al-ittihad wa fil istishad al-luzum kama qala al-isam. Kesimpulannya para ulama itu mengiktibarkan i'tabaro itu maknanya banyak ya. I'tabaro itu bisa mempertimbangkan, menganggap. I'tibar juga maknanya berpikir atau memperhatikan gitu. Jadi yang ditimbangkan, yang dipertimbangkan oleh para ulama tapi tidak mutlak. Sebagaimana Al-Fakir bilang ada khilaf juga. Mutabah itu adalah al-ittihad. Adalah satu gitu ya, persatuan. Lafadznya sama, maknanya sama. Lafadznya sama, maknanya sama. Cuma nanti yang beda kan cuman sanadnya aja, rawinya aja berbeda. Contohnya tadi sudah di atas tuh. Contohnya itu seperti Muhammad bin Ismail dan Sufyan bin Waqi', seperti itu. Kemudian adapun istishhad itu maknanya adalah al-luzum. Luzum itu adalah bisa maknanya tolab, hajat, keperluan, darurat, kebutuhan, keperluan gitu ya. Seperti itu. Sebagai penyokong aja. Penghukumannya yang sama kalau istishhad itu. Seperti itu. Kama qala al-Islam, sebagaimana disebutkan Imam al-Islam. Kemudian disebutkan haddatsana Abi, kata Sufyan bin Waqi telah mengabarkan kepada kami bapak saya. Nih, Masya Allah nih, anaknya ulama, bapaknya juga ulama. Harus bisa begitu ya, Pak ya. Aduh, ayah saya bukan ulama. Kalau begitu kita jadikan anak kita yang jadi ulama. Anak kita belum bisa juga, cucu kita. Kita nggak bisa jadi orang alim, usahakan anak kita. Anak kita nggak bisa, cucu kita. Pokoknya begitu. Pokoknya harus ada di keluarga kita yang mensyiarkan agama Allah. Begitu ikhwah. Udah harus kita ya. Ay alladzi huwa Waqi' bin al-Jarrah. Abi di sini ya bapaknya Sufyan bin Waqi'. Ya ini Waqi' itu sendiri. Bapakku meriwayatkan dari Al-Mas'udi. Waqi' meriwayatkan dari Al-Mas'udi. Taqaddamat tarjamatuhu. Nah, Al-Mas'udi sudah kita bahas di hadis sebelumnya. Qauluhu dan ucapan musannif bihadzal isnad, dengan sanad ini ai baqiyatus silsilatil mutaqaddimah fi sanadil awal. Jadi sanad awalnya begini ya, Al-Mas'udi itu meriwayatkan dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz. Al-Fakir tulis lagi di grup. Jadi bolak-balik kita nih. Dilihat di atas nih Al-Fakir edit. Al-Mas'udi, coba kalau bisa ada yang punya kertas dibuat seperti bagannya gitu ya. Al-Mas'udi itu meriwayatkan dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz. Utsman bin Muslim ini meriwayatkan dari Nafi' bin Jubair. Nafi' bin Jubair meriwayatkan dari Imam Ali ya. Ali bin Abi Thalib. Nah, lihat tuh di atas yang sanad pertama Muhammad bin Ismail. Dilihat di atas. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Muhammad bin Ismail, yakni Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail meriwayatkan dari Abu Nuaim,
Abu Nuaim meriwayatkan dari Al-Mas'udi. Sanad kedua, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Sufyan bin Waqi'. Sufyan bin Waqi' meriwayatkan dari Waqi'. Waqi' meriwayatkan dari Al-Mas'udi. Ketemu tuh. Nah, sekarang Al-Mas'udi meriwayatkan dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz. Utsman bin Muslim meriwayatkan dari Bin Jubair. Beliau meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi bercabangnya itu dari Al-Mas'udi itu ke bawah. Begitu. Al-Mas'udi punya dua murid. Ada Abu Nuaim, ada Waqi'. Abu Nuaim itu ke bawahnya Muhammad bin Ismail. Waqi' ke bawahnya Sufyan bin Waqi'. Seperti itu. Nah, lumayan pusing ya, ya. Ya memang seperti ini kalau kita belajar hadis. Jadi nggak semudah yang dikira ikhwah dalam memahami hadis itu. Begitu. Dan ini termasuk ilmu yang jarang diminati ya. Jarang diminati oleh masyarakat begitu. Al-Fakir sarankan dengarkan kajian mustalah dulu. Ada di Malaysia itu ada Syekh Nur ya. Syekh Muhammad Nur. Kemudian di kita ada Syekh Luqman Hakim Al-Azhari. Di YouTube ada tuh. Mustalah hadis Syekh Luqman Al-Azhari. Nah. Dulu Al-Fakir belajar di rumah beliau tuh. Wah, beliau bikin tabel ya, wah, bikin bagan dari awal sampai akhir. Jadi di papan tulis itu lengkap. Masya Allah itu. Udah di luar otak. Bukan lagi di dalam kepala, di luar otak. Udah betul-betul hatam lah begitu ya. Nah, makna bihadzal isnad adalah bibaqiyatil silsilatil mutaqaddimah fil sanadil awal. Jadi setelah Al-Mas'udi sama sanadnya seperti sebelumnya. Fa yuqalu anil Mas'udi an Utsman bin Muslim bin Humus an Nafi bin Jubair bin Mut'aimin an Ali bin Abi Thalib. Fa Sufyan an abihi mutabi lil Bukhari. Nah, Sufyan bin Waqi' ini sebagai pengikutnya aja dari Imam Bukhari. Imam Bukhari kan meriwayatkan, Imam Bukhari itu maksudnya Muhammad bin Ismail ya. Jadi riwayat Sufyan dari ayahnya itu sebagai pengikut, hadisnya ngikut aja dari riwayatnya Muhammad bin Ismail dari Abu Nuaim fi riwayat Anil Mas'udi, dari riwayat Mas'udi. Fahiyya mutaba'ah fi syekh. Dan ini adalah mutaba'ah gurunya guru. Mutaba'ah gurunya guru. Wahiyya mutaba'ah naqisah. Nah, ada istilah baru namanya mutaba'ah naqisah, yakni mutaba'ah dari gurunya guru. Wa amal mutaba'ah tamah, adapun mutaba'ah tamah itu adalah fahiyal mutaba'ah fi syekh. Mutaba'ah tamah itu adalah mutaba'ah pada guru. Jadi begini, ini kan ketemunya dari gurunya guru. Imam Bukhari, Abu Nuaim, Mas'udi. Sufyan bin Waqi', Mas'udi. Jadi dari Imam At-Tirmidzi sampai ke Al-Mas'udi jaraknya 2 kan? Begitu. Nah, itu namanya mutaba'ah naqisah. Kalau mutaba'ah tamah itu Imam Tirmidzi punya guru A, Imam Tirmidzi punya guru B. Guru A dan guru B sama-sama meriwayatkan dari guru C. Nah, itu namanya mutaba'ah tamah. Yani mutaba'ah fahiyal mutaba'ah fi syekh. Seperti itu. Adapun mutaba'ah yang hadis yang kita bahas ini namanya mutaba'ah naqisah. Wa ulima min dzalika annal murada bil isnad huna baqiyatu silsilah. Isnad itu adalah sanad, sisanya sanad. Wa in kana ma'na fil asl dzakara rajulul hadis. Meskipun secara makna asalnya itu adalah menyebutkan rijal hadis, para perawi hadis. Wa amma sanad, adapun sanad fahuwa nafsur rijal, adalah diri si perawi itu sendiri. Wa yutlaqu ala ma'nal isnad aidan, dan kadang sanad itu dimaknai secara mutlak sama dengan isnad juga. Jadi terkadang isnad itu diartikan sebagai rantainya ikhwah, A, B, C, D, E, F, G sampai ke Rasulullah. Dan sanad dimaknai sebagai si A-nya, si B-nya, si C-nya, si perawinya gitu. Tapi kadang juga baik isnad maupun sanad itu sama-sama artinya sama. Begitu. Satu lagi pembahasan. Udah tuh mutaba'ah
istishhad atau syawahid sudah, satu lagi pembahasan. Nah, kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan nahwahu bimaknahu. Ai nahwal hadisi al-madhkur qablahu. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Waqi' dari ayahnya dari Mas'udi dengan sanad yang sudah disebutkan itu nahwahu. Itu nahwahu ai nahwal hadis al-madhkur qablahu. Waqad jaras ada ashabul hadis annahum idza saqul hadis bi isnadi awalan thumma saqu isnad akhar yaquluna fi akhiri au nahwahu ikhtisaran. Nah, jadi memang kebiasaan orang yang berkecimpung dalam dunia hadis ketika menyebutkan hadis yang sama dengan sanad sebelumnya maka cukup mengucapkan nahwahu itu secara ringkas. Jadi nggak perlu disebutin ulang hadisnya. Idlau dzakarul haditsa li ada ila tuli. Karena kalau mereka menyebutkan hadisnya, nanti hadisnya dipanjang. Was qalahu ala annal mithla yasta'malu fima idza kanat muwafaqah baina haditsain fil lafzil wa makna. Begitu. Dan bisa juga ulama ini ada dua nih, ikhwah. Ada mithlahu, ada nahwahu. Begitu. Ada mithlahu, ada maknahu. Adapun mithl itu digunakan, ini kebiasaannya ya. Enggak semuanya, tapi kebiasaan. Kebiasaan para ulama, kalau disebutkan mithlahu, itu tandanya hadisnya itu sama-sama antara dua hadis itu, lafaz dan maknanya sama. Lafaz dan maknanya sama. Adapun ucapan nahwu, ista'malu fima idza kanat muwafaqah fil makna faqat. Begitu. Adapun nahwahu, itu digunakan untuk sama maknanya aja. Sama maknanya aja. Hadza huwal masyhur. Ini adalah pendapat yang masyhur. Mithlahu. Kadang kan kita pernah dengar tuh hadis. Kadza hadatsana qala hadatsana ujungnya mithlahu. Nah, kalau mithlahu itu tandanya hadisnya lafaz dan maknanya sama. Kalau disebutkan nahwahu maka disebut maknanya saja yang sama. Hadza huwal masyhur. Itu adalah pendapat yang masyhur. Wa qad yusta'malu kullu minhuma makanal akhar. Nah, tapi terkadang baik nahwahu maupun mithlahu itu kadang sama aja digunakan pada tempatnya. Kadang nahwahu digunakan pada tempat mithlahu, kadang mithlahu ditempatkan pada nahwahu. Begitu. Qauluhu dan ucapan musannif intaha amira. Bimaknahu ucapan musannif ay bimaknal hadits amakur wa ta'kidu li annahu ulima min qaulihi nahwahu. Kemudian musannif menyebutkan bimaknahu dengan semakna seperti itu. Nah, jadi nahwahu itu pendapat masyhur ya. Meskipun tidak mutlak. Karena memang ada khilaf di sana. Sudah ya, ikhwah. Jadi malam ini kita mendapatkan faedah hadis. Karena untuk hadis selanjutnya, hadis ke-7 kita baru bahas tentang sifat fisik Rasulullah SAW selanjutnya. Hadisnya panjang, tapi nanti ada perawi yang memang dhaif. Begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, ikhwah. Mutaba'ah. Ingat ya, mustalah hadis pun tidak sama semua, ada khilaf juga. Jadi Al-Fakir sarankan untuk mustalah hadis, pertama pelajari kitab namanya Manzumah Al-Baiquniyah. Manzumah Al-Baiquniyah. Setelah Manzumah Al-Baiquniyah, nanti belajar Nukhbatul Fikr. Al-Fakir dulu belajar Nukhbatul Fikr, ngaji online juga ya dengan Syekh Basam Al-Hamzawi, itu ada tesnya. Gitu. Di ujung tuh ada tesnya. Alhamdulillah Fakir lolos. Karena masih gampang. Bukan praktek ya, cuman tes teori aja masih gampang. Kalau udah tes praktek, ini kan udah praktek nih. Begitu. Udah praktek, nah itu baru Masya Allah. Diuji coba. Dan hampir semua guru-guru Al-Fakir dalam bidang hadis itu menyebutkan jangan terlalu berkecimpung dalam mustalah. Tapi
Gunakan selalu yang gitu. Ustadz Miftah Jailani, Syekh Lukman, kemudian juga Dr. Muhammad Nur juga begitu. Kalau bisa diamalkan itu digunakan gitu ya, Pak. Coba dipraktekkan. Ini hadis apa? Dr. Umar Muhammad Nur. Dulu Al-Fakir juga sempat, itu dari Malaysia ya. Sempat ngaji online juga dengan beliau. Itu beberapa kitab. Ada kitab takrib, ada kitab Nukhbatul Fikr. Ya memang karena beliau itu takhususnya di bidang hadis. Seperti itu. Dr. Umar Muhammad Nur. Kemudian ada Dr. Syekh Lukman Hakim Al-Azhari. Yang pertama kali mengenalkan Al-Fakir ke dunia hadis itu Ustadz Burhan Ubaidillah. Dulu Al-Fakir termasuk menghafal juga Manzumah Baikuniyah itu bersama beliau. Bersama Ustadz Miftah Jailani menghafal Nukhbatul Fikr, tapi belum selesai waktu itu. Manzumah Baikuniyah juga dihafalkan. Jadi memang kalau dalam bidang hadis lumayan runyem gitu ya, tapi tidak apa-apa. Tapi ikhwah, sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Yang sesuai tema hari ini dulu ya. Kalau ndak ada baru kita buka pertanyaan umum. Oh iya, ikhwah, untuk pertanyaan kemarin yang tentang sudah fakir tentang kutipan-kutipan mengatasnamakan Allah begitu ya. Itu sudah Al-Fakir tanyakan kepada Syekh Wa'il Al-Hambali. Beliau mengatakan itu tidak boleh. Beliau mengatakan itu tidak boleh. Rekan kita ada yang bertanya di TikTok banyak yang Allah berkata begini padahal nggak ada dia dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, maka itu diharamkan, tidak diperbolehkan kecuali kalau bahasan. Sini ada pertanyaan kitab yang membahas tentang keutamaan Nabi. Al-Fakir kirim di grup kitabnya, namanya Bidayatus Sul, bukan Nihayatus Sul tapi Bidayatus Sul. Kalau Nihayatus Sul itu kitab usul ya, Bidayatus Sul. Al-Fakir belajar kitab Bidayatus Sul ini bersama Syekh Hisham Kamil Al-Azhari. Ya. Kitab keutamaan Nabi. Jadi Nabi lebih utama dibanding makhluk lainnya. Dibanding malaikat, utamaan Nabi. Dalil-dalilnya itu isinya dalil-dalil semua. Ketika para nabi diminta bantuan nggak pada bisa, Nabi gitu. Akhlaknya lebih dahsyat dibanding dengan yang lainnya. Termasuk contohnya keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad adalah umat beliau. Semoga kita termasuk dan kita ya optimis ya, kita umatnya Nabi Muhammad SAW, umat beliau, umat Nabi Muhammad SAW, anna ummatahu aqallu amalan mimman qablahum. Umat Nabi Muhammad itu amalannya lebih sedikit ikhwah daripada umat Nabi sebelumnya.
Wa aktsaru ajron kama jaa fil hadis sahih. Tapi meskipun amalannya umat Nabi Muhammad ini sedikit, tapi ganjarannya paling gede dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Masya Allah. Bersyukur kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Itu pembahasan di mana? Di dalam kitab Bidayatus Sul itu. Begitu. Nah, mungkin juga nanti bisa kita pelajari. Itu karangan Imam Izzuddin bin Abdissalam. Pengarang kitab Maqasidus Shaum atau Maqasidus Syam. Itu kitabnya, Bidayatus Sul. Keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau belajar hadis begitu, ikhwah. Pusing sedikit, nggak jadi masalah. Cuman emang perlu di murojaah begitu ya. Banyak keutamaan Nabi Muhammad SAW. Dalil-dalilnya juga di situ disebutkan. Tapi ikhwah, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Nanti kalau masih ada yang belum dipahami, memang kita tidak takhusus di hadisnya ya, riwayahnya ya. Tapi kan sebagai tambahan aja. Bahwasanya belajar hadis itu seperti ini loh. Gitu ikhwah. Tidak semudah yang dikira. Begitu aja. Karena memang tujuan kita kan ingin lebih mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena judulnya ngaji kitab Al-Mawahib, ya berarti kita fokusnya ke Al-Mawahibnya, bukan ke Syama'ilnya ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh ini nanti kita lebih condong ke sifat fisik Nabi SAW. Memang hadis ke-6 ini kita lebih fokus ke pembahasan ilmu riwayahnya. Tentang pembahasan hadis-hadisnya. Juga pastinya ilmu diroyahnya ya. Ilmu riwayah dan ilmu diroyah. Taib hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhirul kalam Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.